Jumat penghabisan. Dan alhamdulillah kita bersyukur tadi dua yang memberikan sambutan, Kiai Mahfud Ashirun, Kiai Munawir. Alhamdulillah silaturahmi itu terjaga. Insya Allah kita jaga terus ke depannya. Dan memang selama perjalanan tugas di Jakarta ini dinamikanya luar biasa. Tahun 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Anies itu sudah mendapatkan pelekatan stereotip menjadi kelompok-kelompok yang mungkin waktu itu didukung oleh FPI misalnya. FPI lalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal dan segala macamnya, kelompok yang keras terhadap kelompok yang minoritas di DKI Jakarta. Tetapi dari data survei, apakah itu yang memenangkan Anies Baswedan? Sama sekali tidak. Ya, memang salah satu beban ya sejarah yang tetap tersisa dari Anies kan adalah Pilkada 2017, sehingga Anies dicitrakan bukan terlibat tapi membiarkan dan menikmati kemenangan yang didasarkan pada penggunaan isu politik identitas. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Sukarelawan Anies gandeng tokoh masyarakat hingga ulama di Jateng. Sukarelawan pendukung calon Presiden Anies Baswedan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mulai bergerak menggalang dukungan. Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat hingga sukarelawan di tingkat kecamatan dan desa pun mulai digait guna memenangkan Anies dalam pemilihan Presiden 2024. Bahkan sukarelawan Anies pun membidik perolehan suara yang cukup tinggi bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Mereka menargetkan mampu meraup suara mencapai 57% hingga 70% bagi Anies dalam Pilpres 2024 nanti. Ketua Sukarelawan Anies Jateng, Joko Purnomo, mengaku hingga kini sudah sekitar 930 orang yang menjadi sukarelawan Anies di wilayah Jateng. Tak hanya itu, kepengurusan sukarelawan Anies juga telah membentuk di 22 kabupaten atau kota yang ada di Jateng. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Jateng ini menambahkan setiap organisasi masyarakat kepemudaan juga telah diajak berkolaborasi untuk memenangkan Anies Baswedan. Selain itu, terdapat juga solidaritas dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur elemen lainnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Relawan Anies, Laude Basir, menyampaikan pemantapan kepengurusan sukarelawan Anies Baswedan telah dilakukan di berbagai daerah. Ia juga telah mengadakan Rakorwil di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Jateng. Lebih jauh, Laude optimis dengan pemantapan struktur sukarelawan di tiap daerah, maka Anies Baswedan akan menang di Pilpres tahun 2024 mendatang. Pasalnya kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 atau 78 hari sebelum hari pemilihan. Ketum PDIP Megawati disurati supaya usung Ganjar di Pilpres 2024. Alasan bukan hanya hasil survei. Pendukung Ganjar Pranowo hingga kini menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk usungan calon Presiden 2024. Komunitas Sahabat Pancasila bahkan sudah menyampaikan permintaan secara terbuka kepada Megawati untuk segera merestui dan mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Komunitas tersebut memiliki pertimbangan lain sehingga memilih Ganjar Pranowo dibanding Puan Maharani. Ketua Sahabat Pancasila Hari Santoso alias Koko mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hasil lembaga survei serta besarnya animo masyarakat yang menginginkan Ganjar sebagai presiden. Selain itu, Sahabat Pancasila yang juga percaya pada PDIP yang sudah terbukti dalam memilih kader terbaiknya untuk negeri ini. Sehingga Sahabat Pancasila berharap PDIP sekali lagi mau memberikan kader terbaiknya saat ini untuk mengabdi bagi bangsa dan negara tercinta. Sahabat Pancasila yang merupakan bagian dari alumni Universitas Pancasila ini menilai Ganjar layak diusung untuk melanjutkan kinerja Presiden Jokowi.
Menurut Koko, Ganjar mampu menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan kebinekaan. Ganjar juga merupakan sosok pemimpin yang anti-radikalisme dan anti-intoleran. Waketum Wahyu Nugraha menyampaikan, sosok pemimpin seperti itu sangat dibutuhkan mengingat masalah intoleransi dan radikalisme semakin merebak di berbagai lini kehidupan dan elemen masyarakat. Hal ini, kata Wahyu, jelas dapat mengganggu NKRI dan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa ini, serta mencederai kebinekaan. Komunitas Sahabat Pancasila dalam waktu dekat akan mendatangi DPP PDI Perjuangan untuk menyerahkan surat kepada Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum agar segera mengusung Ganjar sebagai Capres 2024. Memang hasil survei di Jateng dan Jatim. Menang hasil survei di Jateng dan Jatim, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi medan tempur bagi pasangan Capres-Cawapres. Siapa yang memenangkan 3 atau 2 di daerah ini dipastikan menjadi presiden terpilih. Jajak pendapat baru menemukan Ganjar Pranowo menang di Jatim dan Jateng, dia berpotensi mengulangi sukses Joko Widodo pada Pilpres 2019, sedangkan Anies Baswedan memenangkan survei di Jabar. Simulasi jajak pendapat Poltreking Indonesia seakan mengulangi kisah sukses Jokowi Ma'ruf Amin. Hasil Pilpres 2019, Jateng, Jokowi Ma'ruf 16.784.716 suara. Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Jatim, Jokowi Ma'ruf 16.189 suara. Prabowo Sandiaga 8.419. Jokowi Ma'ruf 10.729, Prabowo Sandiaga 16.044. Hasil jajak pendapat Poltreking elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki posisi teratas sebagai bakal calon presiden di 3 provinsi di Pulau Jawa. Temuan ini mengacu pada hasil survei Poltreking Indonesia yang dilakukan di 5 wilayah di Pulau Jawa secara terpisah, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sekaligus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda AR menyebut Pulau Jawa merupakan kunci kemenangan pemilihan presiden, sebab 57,4% pemilih suara sah pada pemilu mendatang berada di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa hanya 42,6%. Menurutnya, berdasarkan Pilpres sebelumnya, siapapun calon presiden yang memenangkan suara di 2/3 di provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jabar, Jateng, dan Jatim, akan menjadi pemenang. Di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memang menang telak. Dari 20 nama bakal calon presiden, ia meraup 70,4% suara. Prabowo berada di urutan kedua dengan elektabilitas 9,8% dan Anies Baswedan hanya 6,6%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, Ganjar meraup 71,4% suara di Jateng, Prabowo 10,8% dan Anies 9%. Di Provinsi Jatim, pada simulasi 20 nama, Ganjar menduduki posisi teratas dengan elektabilitas 34,4%, Prabowo 23,6% dan Anies 15,9%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, Ganjar meraup 36,1% suara, Prabowo 25,5% dan Anies 19,6%.